Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan semua, para designated person source, para pelaku di dalam menjalankan implementasi ISM Code, Sorbis staff, para kapten kapal dan ABK, operator kapal dan pemilik kapal. Izinkan hari ini saya akan berbagi perihal bagaimana melakukan penilaian risiko, ya, penilaian risiko akan keselamatan kapal, ya, risiko keselamatan kapal di kapal. Kali ini saya akan berbicara secara umum, sehingga saya akan menjelaskan secara bagan. Nanti pada kesempatan yang akan datang saya akan menjelaskan masing-masing daripada kotak atau bagan yang ada di dalam bagan penilaian risiko keselamatan kapal. Kawan-kawan semua, kapal bagaimanapun jenis kapalnya, apapun jenis kapalnya, pasti memiliki tata cara penilaian risiko yang sama, yaitu dengan cara yang saya tuliskan seperti ini. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam penilaian suatu risiko keselamatan kapal, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi operasi dari suatu kapal. Katakan kapal feri, maka kita harus mengidentifikasi apa saja operasi kapal feri. Misalnya kapal feri harus sandar, ya. Operasi sandar itu merupakan identifikasi kegiatan kapal feri. Kapal feri harus melakukan menurunkan ramdor, ya, menurunkan ramdor. Ini adalah kegiatan kapal feri. Kapal feri harus menaikkan kendaraan truk ke atas kardek. Nah, itu juga adalah identifikasi kegiatan operasi kapal. Kapal feri harus memasukkan penumpang dengan mengecek semua penumpang, apakah penumpang membawa barang-barang berbahaya atau tidak. Itu kegiatan. Kapal feri mengecek semua kegiatan penumpang yang merokok. Kapal feri mengecek kegiatan supir-supir truk yang ada di atas kapal. Kapal feri juga mengoperasikan mesin kapal. Kapal feri juga mengoperasikan auxiliary engine, bagaimana menurunkan winch, bagaimana mengoperasikan lepas sandar, ya, lepas sandar. Bagaimana kapal feri melintasi vessel separation scheme, ya. Itu adalah kita kategorikan di dalam apa yang disebut dengan identifikasi operasi kapal. Nah, kalau kita sudah tahu identifikasi, maka sesuatu yang perlu harus kita perhatikan adalah apa bahayanya, ya. Bahaya-bahaya apa saja yang mungkin timbul dari kegiatan operasi tersebut. Katakan bahaya menaikkan truk ke dalam kardek. Itu termasuk identifikasi bahaya, ya, sesuatu yang kegiatan yang berbahaya. Apa bahayanya? Yaitu ramdornya patah,
slingnya patah, kemudian movable bridge-nya patah, truknya tidak bisa naik dengan kemiringan tertentu, terjadi constraint, itu adalah bahaya, ya, bahaya. Nah, bahaya ini kita bagi menjadi dua, kita harus bisa menetapkan bahaya. Katakan bahaya menaikkan truk di atas kapal itu berapa sering, ya, truk itu naik ke atas kapal, ya, berapa sering. Katakan kapal feri di Merak Bakauheni itu berapa sering dalam waktu 1 hari ada truk naik di atas kapal, ya, naik di atas kapal. Nah, kita yang akan menetapkan berapa seringnya, ya. Katakan 1 hari dalam satu kapal itu bisa beroperasi 8 trip, satu tripnya masuk sekitar katakan 20 truk, ya, satu tripnya 20 truk, maka dalam 8 trip ada sekitar 8 kali 8 kali 20, jadi 160 truk, ya, probabilitasnya 160. Jadi kita harus membuat satu statistik, data statistik. Kalau probability-nya banyak gitu, kita kategorikan angka 5, atau probabilitasnya kecil, kita kasih angka 1. Jadi kita membuat skala 1 sampai 5. Nah, nanti lebih detailnya saya akan jelaskan bagaimana menentukan probabilitas. Yang kedua yaitu menetapkan keparahan. Bila suatu truk naik ke atas kapal dan itu terjadi bahaya, misalnya bahaya engsel daripada ramdornya patah, akibatnya adalah muatan jatuh, ya, kapalnya patah, kemudian truknya jatuh ke laut, muatannya nominal berapa? Nah, ini kaitannya dengan asuransi, tuntutan dari pihak asuransi. Tentunya keparahannya harus dihitung. Nah, keparahan ini juga nanti akan kita sajikan dalam sesi terpisah, namanya how to determine severity, ya. Ini how to determine probability. Nah, dua-duanya ini merupakan satu langkah untuk menentukan berapa tingkat risikonya, ya. Tingkat risikonya. Tingkat risiko adalah perkalian antara keparahan dan probabilitas. Semakin sering kegiatan tersebut dan semakin parah dampaknya, maka nilainya akan semakin tinggi, tingkat risikonya semakin tinggi. Nah, kemudian kalau itu sudah tahu tinggi, maka kita harus menentukan tindakan kendali risiko yang baru. Kalau tadinya cuma ada hanya memasukkan sesuai jadwal, sekarang pengecekan lagi yaitu ke arah engsel daripada ramdor, ya, beban daripada truk yang naik itu ada pengecekan yang lebih rutin, checklist dibuat, ramdor cek juga dibuat. Nah, kalau tindakan tersebut dilakukan, tindakan kontrol dapat mengurangi risiko, maka kita lanjutkan menerapkan tindakan kontrol dan penjadwalan. Tapi kalau tindakan tersebut tidak mengurangi risiko, maka kita harus kembali kepada penentuan probabilitas dan keparahan, ya, dan kita hitung lagi seperti semula. Nah, kemudian setelah kita melakukan penerapan tindakan kontrol dan penjadwalan, maka kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan meninjau tindakan kontrol. Jadi ini kadang-kadang kelemahan dari kita, operator kapal. Begitu kita tahu menerapkan tindakan kontrolnya sudah oke, kita tidak melakukan review. Nah,
kita harus melakukan review. Ini salah satu bentuk daripada implementasi ISM Code. Nah, apakah tindakan kontrol tersebut efektif? Ya, dibuat statistiknya. Kalau tidak efektif, maka kita harus melakukan tindakan kontrol risiko yang baru. Ya, kita harus membuat siklus. Begitu seterusnya siklusnya. Nah, bila dia tidak kontrol efektif, maka apakah ada perubahan? Kalau ada perubahan, maka kita harus melakukan identifikasi bahaya lagi. Berarti ada identifikasi bahaya, ya. Identifikasi bahaya. Baru dilakukan tindakan seterusnya sampai ke arah tindakan perubahan lagi. Bila tidak ada perubahan, maka tinjauan berkala dari risk assessment. Inilah yang diaudit. Ini yang akan diaudit oleh pihak auditor ISM Code. Jadi para auditor ISM Code, marilah kita mulai sekarang menekankan kembali, carilah dokumen terakhir yaitu tinjauan berkala risk assessment. Ya, ini sangat penting sekali, makanya saya kasih warna cukup menjadikan kita perhatian, yaitu saya kasih warna merah, ya. Saya kasih warna merah. Nah, inilah kira-kira tata cara kita melakukan penilaian risiko, dan ini di dalam ISM Code ditentukan, dipersyaratkan dalam pasal 1.2.2.2 ya. Semoga sharing singkat ini bermanfaat. Bila menginginkan informasi yang lebih detail, bisa menghubungi kami di nomor telepon 0878 9224 6952 ya. Semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.